di video kali ini saya akan membahas mengenai wabah yang terjadi di masa Rasulullah. Memang ada ya wabah yang terjadi di masa Rasulullah. Kalau teman-teman penasaran, silahkan kita simak videonya dan ditonton sampai habis ya, agar pengetahuan yang didapat lebih bermanfaat. Sebelum saya membahas mengenai sejarah wabah di masa Rasulullah, teman-teman harus tahu dulu nih pengertian wabah, yaitu wabah dalam bahasa Arab berasal dari kata auba yubiu yang berarti terjangkit. Wabah adalah suatu penyakit yang dapat menular dengan sangat cepat. Oke, teman-teman sekarang sudah tahu kan apa itu wabah? Dan di zaman Rasulullah, wabah itu dinamakan ta'un. Sedangkan menurut para ulama, wabah dan ta'un itu memiliki artian yang berbeda. Karena wabah adalah suatu penyakit yang menular dengan sangat cepat. Sedangkan ta'un adalah penyakit bisul dan penyakit yang membengkak dengan rasa sakit yang luar biasa. Jadi, wabah di masa Rasulullah itu dinamakan ta'un. Di dalam sejarah Islam, ada 5 kejadian ta'un yang sangat besar. Ta'un yang pertama adalah ta'un Sirwaih. Ta'un Sirwaih ini terjadi di zaman ketika Nabi Muhammad masih hidup, tepatnya pada tahun ke-6 Hijriah. Menurut Ibnu Abi Hajlah, di dalam ta'un Sirwaih ini tidak ada korban muslimin. Jadi ta'un Sirwaih terjadi di zaman Nabi Muhammad yang dimana tidak memiliki korban kaum muslimin. Pada tahun ke-18 Hijriah yang bertepatan 639 Masehi, kaum muslimin tertimpa musibah yang sangat menguji kesabaran dan keimanannya, yaitu ujian berupa musim paceklik dan wabah ta'un Amwas. Dinamakan ta'un Amwas ini karena ta'un ini pertama kali terjadi di kota Amwas di daerah Syam. Pemimpin pada saat itu ialah Umar bin Khattab. Dengan sikap keadilannya dan sikap yang sangat mementingkan rakyatnya dibandingkan dirinya sendiri, bahkan Umar bin Khattab ini rela bersumpah untuk tidak memakan mentega dan susu sampai rakyatnya benar-benar keluar dari musibah tersebut. Kemudian wabah ta'un ini memakan korban, yaitu beberapa sahabat, diantaranya Mu'az bin Jabal, Yazid bin Abi Sofyan, dan Abu Ubaidah. Dari sini teman-teman bisa memahami ya, bahwasannya wabah itu pernah terjadi di masa Rasulullah, tetapi dinamakan sebagai ta'un. Kemudian ta'un yang ketiga adalah ta'un Jarif. Yang keempat adalah ta'un Fatayat. Dinamai dengan ta'un Fatayat karena kebanyakan korban yang meninggal adalah para pemuda. Yang kelima ialah ta'un Al-Asrof. Dinamakan demikian karena rata-rata korban yang meninggal ialah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Perintah Nabi Muhammad saat wabah terjadi. Nabi Muhammad memberikan arahan tatkala sebuah pandemi di suatu daerah terjadi, yaitu jika kamu mendengar suatu wabah di suatu daerah, maka janganlah kamu mendatanginya, dan jika wabah itu menimpa daerahmu, maka janganlah kamu keluar dari daerah itu. Nah, teman-teman semua sekarang sudah mengetahui kan sejarah wabah di masa Rasulullah dan perintah Rasulullah di saat wabah itu terjadi. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidak keluar daerah ketika daerah tersebut sedang dilanda wabah atau ta'un. Dan kita tidak boleh keluar ketika kita memiliki penyakit yang menularkan kepada orang lain. Maka dari itu, jika teman-teman ingin beraktivitas di luar, tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.